Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, jumpa lagi dengan saya Sofyan INS. Saya di sini akan berbagi suatu pengalaman saya dengan menggunakan OS sistem operasi Linux. Bisa kalian lihat di sini saya menggunakan OS sistem operasi Linux, tepatnya Linux Mint. Saya sudah hampir 3 bulan menggunakan OS Linux Mint ini. Pengalamannya sungguh luar biasa. Ternyata Linux Mint ini, Linux itu jauh ya berbeda dengan pemikiran saya di awal-awalnya, super duper ribet. Ternyata alhamdulillah dengan OS Linux ini saya sudah nyaman, sudah sama dengan Windows menurut saya. Dari performanya bisa dikatakan lebih dari Windows ya kalau menurut saya. Oke, di sini saya akan berbagi aplikasi-aplikasi apa saja yang saya install di OS Linux Mint ini. Bisa kamu lihat, ini adalah tampilan desktop saya yang sudah saya custom. Tampilan OS Linux Mint-nya dari awalnya yang super duper kurang bagus seperti Windows 7, sekarang sudah saya modif dengan tampilan seperti ini yang lebih elegan dan modern. Tampilan start menunya juga berbeda dengan Linux Mint bawaannya. Ini seperti ini, jadi lebih modern seperti Windows 11. Ini adalah tanggalnya. Tanggal-tanggal sekarang bisa di sini terlihat ada tanggal apa? Hari libur Indonesia. Oke, kemudian di sini saya merekam layarnya menggunakan OBS. Bisa kamu lihat di sini saya menggunakan perekaman layar menggunakan aplikasi OBS. Ini semuanya free ya kalau di Linux, walaupun ada yang berbayar juga, tapi kebanyakan gratis kalau kita menggunakan sistem operasi Linux. Oh ya, sistem apa? Aplikasi OBS ini di OS Windows juga ada, tinggal kalian download aja, cari aja nama aplikasinya OBS Studio. Nah, di Linux dalam pengerjaan OS dokumen seperti Word dan lain sebagainya, di sini saya menggunakan aplikasi WPS. Bila kita sudah terbiasa menggunakan Office, Microsoft Office seperti Word, Excel dan lain sebagainya, WPS ini tampilnya sama seperti Office, Word dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat kalau saya buka WPS-nya, tampilannya akan sama dengan Word, Office Word. Kita tunggu. Ini saya menggunakan WPS di support Linux. Nah, tampilan WPS ini sama seperti Office Word. Ada Home, Insert, Page Layout, Preference, semuanya tampilannya sama dengan OS Office Linux ya, Office Windows ya. Jadi kalau kalian sudah nyaman dengan Microsoft Office, di WPS ini kita ditampilkan dengan user interface yang sama dengan Microsoft Office. Tentunya WPS ini aplikasinya gratis. Kita tidak perlu membajak-bajak segala yang namanya rekan atau OS bajakan. Tampilannya ini adalah tadi yang saya buka adalah PowerPoint, yang ini adalah Excel atau spreadsheet. Tampilannya juga sama kan, kalau kalian sudah nyaman, gak ada perbedaan di aplikasi WPS ini. Ya, dalam desain saya juga pendesainan, saya suka mendesain. Saya desain ini menggunakan namanya aplikasi ini Inkscape. Nah, ini adalah tampilan direktori Linux. Nah, dalam pendesainan saya sudah banyak mencoba aplikasi Inkscape. Ini adalah desain-desain yang saya buat di aplikasi Inkscape. Ini adalah desain-desain yang saya gunakan di UKK nanti di sekolah saya. Nah, oke. Nah, ini adalah desain saya di OS Linux. Insert ini sama dengan CorelDRAW ya aplikasinya. Aplikasi Inkscape ini ya gratis tanpa harus bayar. Jadi semuanya di Linux alhamdulillah gratis. Kalau kita suka desain dengan CorelDRAW, kita bisa pakai Inkscape. Semuanya berjalan dengan baik tanpa nge-lag. Ini adalah desain saya.
Nah, kalau kalian ingin download sebuah aplikasi, jadi kalau kalian tidak terbiasa menggunakan terminal Linux, biasanya kan kita mau download aplikasi, ketikkan sudo apt nama aplikasinya di sini. Nah, kalau kalian tidak terbiasa menggunakan terminal Linux, kita bisa menggunakan namanya software manager dari OS Linux Mint ini. Nah, jadi semua aplikasi-aplikasi yang ada di Linux bisa kita install dengan GUI tanpa CLI. Jadi kalau kalian tidak suka ngetik-ngetik di terminal, kita bisa pakai namanya software manager di Linux Mint ini. Tinggal klik nama aplikasinya. Misal di sini saya mau install aplikasi Photoshop, karena di Photoshop di Linux ini namanya GIMP, GIMP. Nanti dia akan cari. Nah, tinggal klik aja, diklik, tinggal klik install, maka software tersebut akan terinstall. Nah, karena saya nggak mau menginstal games, karena saya jarang editing foto, saya lebih sukanya mendesain pakai aplikasi-aplikasi vektor, makanya saya nggak install di sini. Nah, sekian pengalaman saya berbagi pengalaman dengan OS Linux Mint ini. Saya hanya sedikit curhat menggunakan OS Linux ini. Semoga kalian juga mau coba untuk OS Linux. Untuk pengalaman saya nantinya di OS Linux atau video-video lainnya saya di OS Linux, tunggu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.